kembali lagi bersama Della dan harusnya ada Ale di sini. And how your day? As you can see, kita tetap gak bisa bareng di beberapa video ke depan. Sebenarnya bisa sih, tapi waktu video ini dibuat dia lagi di sebelah saya. Dia nggak mau bikin video karena udah bikin video sebelumnya yang udah diupload sebelum video ini. Dan buat penonton baru Story, hai! Story bahas seputar video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian, dan fakta unik yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, jam 6 sore. So, kalian bisa subscribe dan turn on lonceng di bawah biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Di video kali ini, hari ini sudah 17 Agustus yang berarti Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Beb! Story mau bahas satu tokoh yang keren dan berpengaruh banget dalam kemerdekaan dan perkembangan Indonesia hingga saat ini, yaitu tokoh ini. Siapakah dia? Masa kalian nggak tahu sih? Semua generasi kayaknya udah pada tahu deh dengan tokoh ini karena dia selalu ada di buku-buku sejarah kita. Kalau sampai kalian nggak tahu, kalian berarti parah banget. Oke, sekarang saatnya kita bahas tentang latar belakang tokoh ini karena kalau kalian tak kenal, maka kalian tak sayang. And let's learn something. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dr. Honorius Causa Insinyur Haji Soekarno adalah nama lengkapnya. Dia bukan lulusan kedokteran ya, karena gelarnya DR aja jangan anggap dia kelulusan kedokteran. Bukan, itu gelar kehormatan di mana gelar kesarjanaan ini diberikan oleh universitas ke seseorang yang ia memenuhi syarat, dianggap berjasa atau berkarya luar biasa. Fakta uniknya, dia atau Soekarno nih mendapatkan gelar tersebut dari 26 universitas di dalam dan di luar negeri. Wow, keren banget kan? Dia adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Dia kurang lebih 22 tahun memimpin Indonesia. Kalian tahu nggak dulu nama lahirnya Soekarno adalah Kusno Sosrodihardjo. Ia dilahirkan di Surabaya 6 Juni 1901. Tapi Soekarno waktu dulu tuh sakit-sakitan. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk mengganti namanya. Nama Karna diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Batrayuda. Tapi karena huruf A di Jawa itu diganti O, maka Karna menjadi Karno. Sedangkan Su artinya baik. Dan dia pun punya nama lain loh, namanya Ahmed Soekarno. Dan nama itu biasanya hanya dipakai untuk beberapa negara timur. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ia berasal dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya, Sukemi, merupakan seorang guru pemerintah kolonial Belanda dan sering berpindah-pindah tempat mengajar ke beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan ibunya, Ida Ayu, adalah seorang keturunan bangsawan di Bali beragama Hindu. Keduanya bertemu saat Sukemi sedang mendapatkan tugas untuk mengajar di sekolah Singaraja, Bali. Mereka pun saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Pada 24 Maret 1898, anak pertamanya diberi nama Sukarmini. 3 tahun setelahnya barulah lahir Soekarno. Soekarno ini sering ikut ayahnya berpindah-pindah tempat mengajar dari satu daerah ke daerah lainnya. Dia pernah belajar di Mojokerto, di ST, kalau nggak salah sebut ya, SRT Inlandse School atau disebutnya EIS. Terus udah gitu dia pindah Erupse Lagere School atau disebut ELS. Kemudian dia pindah lagi ke Hogere Burger School atau HBS. Kemudian pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan perguruan tinggi di ITB dengan mengambil jurusan teknik sipil. Sewaktu kuliah, Soekarno ini sering tinggal di kediaman Haji Sunasi yang merupakan anggota Sarekat Islam, dan disitulah ia mulai berkenalan atau mengenal Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Howes Dekker, kalau nggak salah sebut ya namanya. Pada 25 Mei 1926, ia dinyatakan lulus dari insinyur. Dan pada 3 Juli di tahun yang sama diwisuda bersama dengan 8 insinyur lainnya. Karena pada zaman dulu tuh lulusan insinyur itu agak susah dan dikit banget, sampai ketua fakultas Profesor Jacob Clay sampai menyatakan pernyataan seperti ini.
Terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa, yaitu Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Setelah kelulusannya, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama temannya dan mulai membangun perumahan, bangunan, dan lainnya. Dan kalau kalian nggak tahu hasil karya apa yang udah dibikin Soekarno, nih kita sebutin. Yang terkenal itu adalah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Itu adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, yaitu membuat Monas, Monumen Nasional yang ada di Jakarta, ikonnya Jakarta. Yang ketiga adalah Gedung Sarinah. Yang keempat ada Tugu Selamat Datang. Yang kelima Patung Dirgantara. Dan masih banyak lagi dong pastinya, bukan itu aja. Keren gak sih? Kita nggak tahu ternyata itu adalah karyanya Soekarno. Dan kita masih bisa melihat bangunan itu sampai sekarang dengan bangunan yang masih kokoh berdiri. Soekarno mulai terkenal saat ia masuk grup Jong Java, cabang Surabaya. Ia pernah mendirikan ASJ atau Egleme Studio Club dan PNI, Partai Nasional Indonesia, sebagai bentuk aktifnya dalam mempersiapkan Tunas Indonesia yang cerdas. Hidup Soekarno bukanlah mudah. Ia pasti sudah pernah beberapa kali ditahan, diasingkan, ditipu, diancam, fitnah, sampai dikecewakan. Saat menjabat sebagai presiden pertama Indonesia, itu bukan hal yang gampang untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan negara lain. Ia sering bolak-balik ke beberapa negara untuk melakukan pertemuan dengan beberapa orang penting di negara tersebut. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kalian tahu nggak sih kalau Soekarno itu menikah hingga 9 kali? Bukan hal yang mengagetkan bahwa Soekarno menikah 9 kali, karena infonya ia adalah sosok pria yang berwibawa, pintar, ganteng, dan kaya. Siapa sih dari kalian yang nggak mau seorang orang yang begitu sempurnanya? Oh ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu kalau Ibu Megawati itu adalah anak kedua dari pernikahan Soekarno yang ketiga dengan Ibu Fatmawati, di mana Ibu Fatmawati itu adalah orang yang menjahit bendera merah putih pada kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, hanya mau dituliskan biografi oleh Cindy Adam. Soekarno itu sering banget ditawarkan untuk dituliskan biografi hidupnya oleh beberapa banyak penulis di Indonesia atau mungkin di luar kali ya. Tapi dia selalu nolak, hanya luluh dengan seorang wartawan cantik asal luar negeri ya, namanya Cindy Adam. Ia mau dibuati biografi berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Inilah buku biografi pertama tentangnya. Yang ketiga, kalian tahu nggak Soekarno itu isunya suka dugem. Waktu dulu Soekarno yang sedang dilanda problematika kehidupan, baru sembuh dari penyakitnya malaria dan pusing memikirkan tentang bangsanya Indonesia, memutuskan untuk sering mengunjungi Lokasari, pusat distrik, untuk melepaskan kepenatannya. Anak dugem juga pasti suka nih kalau Lokasari kali ya. Yang selanjutnya, Pak Soekarno bisa 10 bahasa. Soekarno bisa berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Melayu, Belanda, Jerman, Inggris, Arab, Prancis, dan Jepang. Banyak banget, gila. Kalau kalian bisa berapa bahasa guys? Komen di bawah ya. Selanjutnya, Soekarno itu pernah diancam untuk disebarkan video pornonya. Karena waktu itu Indonesia dan Soviet sangat dekat, Amerika merasa cemburu. Akhirnya Amerika mengutus CIA untuk mati-matian menjatuhkan Soekarno, yaitu dengan mengancam menyebarkan video pornonya ke masyarakat Indonesia. Tertulis pada karya William Blum dalam bukunya yang berjudul Killing Hope, US Military and CIA Intervention Since World War II, menyebut CIA sampai harus melakukan seleksi untuk mencari pemeran pria yang mirip mukanya Bung Karno. Maka dibuatlah topeng yang mukanya mirip nih sama Bung Karno. Tapi kalian mau tahu nggak apa jawaban dari Bung Karno saat diancam kayak gitu? Dia cuma malah jawab, "Boleh saya minta kopiannya? Rakyatku pasti akan senang melihatnya." Keren banget gak sih? Sebek langsung. Gak jadi, CIA langsung mundur saat itu juga. Dan dia bilang, oke, gak mempan. Gila, dia terlalu kokoh. Kuat coy. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kasus G30 SPKI, Soeharto menjadikan Soekarno tahanan politik negara.
ia diasingkan oleh bangsanya sendiri. Karena Soekarno didiagnosa penyakit ginjal dan diminta untuk melakukan operasi pengangkatan salah satu ginjalnya, tapi ia menolak. Ada beberapa isu katanya sempat mau melakukan operasi tapi gagal, dan alasannya karena kondisi kesehatan dari Soekarno sendiri. Keadaan Soekarno akhirnya semakin hari semakin menurun, dan pada 21 Juni 1970 ia dinyatakan meninggal. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, ada kisah-kisah pilu yang mulai terdengar jelas dengan orang-orang yang menyatakan bahwa ia ada di detik-detik kematian Soekarno. Banyak banget orang meyakini bahwa Soekarno merupakan korban kekejaman Orde Baru yang dipimpin sama Soeharto, presiden kedua kita. Apa aja? Ayo kita bahas yang pertama. Penyebab kematian Soekarno tidaklah wajar. Ratna Sari, istri kelima dari Soekarno, menyatakan bahwa kematian Soekarno tidaklah wajar. Dianggap sengaja diatur agar pemilu 1971 dapat terlaksana. Karena saat itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto, sehingga Soekarno harus disingkirkan. Ratna juga menuduh rezim militer sengaja mengisolasi Soekarno di Wisma Yaso agar Bung Karno mengalami gangguan psikis. Ratna juga menduga seseorang sudah meracuni Soekarno agar kesehatannya terus menurun. Selanjutnya, yang kedua, Soekarno pernah diusir dan disadap. Karena khawatir melihat Soekarno masih berkeliaran bebas, akhirnya Soeharto memperketat pengawasan hingga menaruh banyak sadap di tempat tinggalnya. Soekarno dan keluarganya diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk keluar dari Istana Bogor. Mereka akhirnya pindah ke kawasan Batu Tulis Bogor. Yang selanjutnya, pengobatan tidak memadai. Karena saat Soekarno tidak lagi menjadi presiden, tim kedokteran kepresidenan yang diketahui Profesor Siwa Besi dengan anggota Dr. Soeharto yang paham rekap medis Soekarno bubarkan pada Juli 1967. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari memadai. Apalagi satu-satunya dokter yang merawat Soekarno saat itu, Dr. Surojo, bukanlah dokter spesialis. Sang dokter seringkali enggan datang saat Soekarno membutuhkan pertolongan dan obat-obatan. Tak ada lagi langkah konkret dari Presiden Soeharto untuk memenuhi permintaan alat kesehatan seperti alat cuci darah yang sangat dibutuhkan Soekarno. Tidak dikasih makan dan juga tidak diurus. Dalam buku berjudul Maulwi Sailan, Penjaga Terakhir Soekarno, terbitan Kompas 2014, menyatakan bahwa Soekarno tidak diurus dengan baik. Pernah nih satu ketika saat Soekarno bangun di pagi hari, ia kan ngerasa lapar dan dia minta bantuan ke pelayan untuk menyiapkan roti untuk dia makan pagi. Tapi jawabannya nggak ada roti. Akhirnya Soekarno yang lapar akhirnya bilang, kalau nggak ada roti saya minta pisang. Tapi jawaban dari pelayan ini tetap sama, nggak ada pisang pak. Dengan sedih banget nih, Soekarno akhirnya memohon minta nasi dengan kecap saya mau, tapi si pelayan tetap bilang nggak ada nasi. Ya udah, dia nggak makan pagi itu dan akhirnya dia pergi ke Jakarta untuk melakukan beberapa kegiatan lainnya. Saat di Wisma Yaso, Ali Sadikin, mantan gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa tempat di mana Soekarno dirawat saat itu ya sangat kotor dan berdebu banget. Sedangkan Soekarno sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Jadi nggak mungkin kalau Soekarno itu yang minta untuk tetap kotor gitu, pasti nggak dirawat ya kan. Selanjutnya, surat pemindahan Soekarno diabaikan. Seperti dikutip dari buku Hari-Hari Terakhir Soekarno yang ditulis Peter K. Senda, menyatakan rekam medis Soekarno bukan hanya karena ginjal saja, tapi banyak penyakit lainnya seperti hipertensi, penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, gejala
gagal jantung, gagal ginjal, tulang rusuk retak, paru-paru basah, rematik, sampai katarak. Karena udara di Bogor itu dingin banget kan waktu itu, penyakit Soekarno itu makin menjadi. Akhirnya istrinya meminta untuk dibantu pemindahan Soekarno ini ke Jakarta. Tapi waktu itu ditolak. Akhirnya dia kirim nih, istrinya Soekarno kirim surat ke Soeharto bahwa dia meminta untuk Soekarno dipindahkan ke Jakarta aja. Tapi Soeharto tidak memberikan jawaban sampai berbulan-bulan lamanya. Karena kondisinya sudah semakin parah, akhirnya istrinya Hartini menyuruh anaknya Rahmawati mengantarkan surat langsung ke Soeharto di kediamannya. Itu pun tidak langsung ditindaklanjutin, mereka nggak langsung dipindahin ke Jakarta, ditunggu dulu beberapa lama lagi, biarkanlah Soekarno ini tinggal di Bogor dengan menderita seperti itu. Baru setelahnya dipindahkan ke Wisma Yaso. Kini disebutnya Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto pada sekitar Februari tahun 1969. Namun tak lama dari pemindahan tersebut, Soekarno malah meninggal. Sedih gak sih? Coba aja penanganannya lebih cepat, mungkin Soekarno nggak meninggal saat itu. Udah begitu banyak penderitaan yang dia alami, akhirnya dia meninggal itu. Ini yang sedih banget sih. Pemakamannya pun tidak mengikuti dari wasiatnya Soekarno. Di dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno yang dia inginkan, yakni di Kebun Nan Rindang di Kebun Raya Bogor. Tapi Soeharto pun memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar di samping makam ibundanya, tepatnya pada 22 Juni 1970. Itu guys, kisah pilu yang Soekarno rasakan sebelum hingga ia meninggal. Bagaimana menurut kalian? Secara pribadi, aku nggak habis pikir sih dengan siapapun orang yang bisa sekejam itu membentuk dan menyiasati semua hal ini. Aku harap kalian nggak kayak gitu ya guys. Oh, itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Kalau kalian suka, bisa like, comment, subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga learn something new dari video kita. Oh ya guys, juga jangan lupa dong untuk support kita untuk mencapai 1000 subscriber hingga 100.000 subscriber, bahkan 1 miliar subscriber kali ya. Kalau kalian pingin kepoin kita di Instagram, kita punya kok Instagram. Kalian bisa follow our Instagram, yaitu @storypro, Alicia CM, dan Alfadela. And see you in our next video. Bye!